observasi 8, yaitu mengenai tujuan pembelajarannya itu mengenai memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Oh, berarti tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kemudian nanti memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kemudian kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu nanti yang akan observasi yang ditekankan nanti pembelajarannya? Nanti ada beberapa yang ingin saya tekankan pada saat proses KBM nanti. Yang pertama itu yaitu untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam bekerja kelompok, dan yang kedua yaitu mengenai mengasah pengetahuan siswa mengenai sejarah bangsa Indonesia. Berarti area pengembangannya nanti yang ingin ditekankan yaitu pada kemampuan siswa untuk bekerja kelompok dan pemahamannya tentang sejarah bangsa Indonesia ya. Nah, kemudian untuk strategi pembelajarannya yang bagaimana yang akan Ibu terapkan nanti? Nanti pada saat terus pembelajaran saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian prosesnya berdasarkan kesiapan belajar siswa dan pembelajaran sosial, emosional, dan berdoa dalam berkelompok. Oh ya, berarti nanti strategi pembelajarannya lebih ke diferensiasi proses sama pembelajaran sosial emosionalnya, berdoa sama bekerja kelompok ya. Iya. Model pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Nanti itu saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, talking stick. Oh, pakai cooperative learning ya Bu ya. Iya. Dengan talking stick. Berarti kalau metodenya? Saya akan menggunakan metode diskusi, kemudian kelompok, belajar kelompok, dan tanya jawab. Kalau media yang akan digunakan? Media yang digunakan biasanya yang pertama itu saya akan menggunakan PPT, kemudian saya akan menggunakan LKPD, kemudian ada juga materi, rangkuman materi, bahan ajar ya. Bahan ajar, kemudian nanti itu akan dilengkapi dengan LCD, kemudian ada tongkat dan stiker. Oh iya, berarti nanti udah pakai stiker, LCD, kemudian LKPD, PPT, bahan ajar. Wah, banyak sekali ya media yang akan digunakan. Lumayan Bu Yuli, jadi mohon bimbingannya nanti. Kita sama-sama belajar. Nah, untuk penilaiannya bagaimana Ibu? Nanti untuk penilaian selama kegiatan proses pembelajaran itu biasanya dilihat dari sikap mereka ya selama pembelajaran berlangsung, dan bagaimana mereka melakukan untuk kerja selama proses diskusi itu berlangsung. Oh, berarti yang dinilai ini sikapnya selama pembelajaran dan untuk kerja pada saat proses diskusi pada ya. saat proses diskusi kerja kelompok. Untuk sasaran kelasnya, kelas berapa yang? Kelas 8D. Oh, 8D ya. Iya. Kira-kira ini waktunya hari apa ya Ibu? Saya melaksanakan ini pada hari Rabu. Hari Rabu jam ke-3 sampai jam ke-5. Oh, dari jam ke-3 sampai ke-5. Iya. Oke, nggih. Mungkin itu saja Bu untuk percakapan ini. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Sejauh ini saya mendapatkan pembelajaran terkait hal-hal yang perlu saya tingkatkan ketika saya melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Jadi di sini saya bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa dan poin-poin apa yang harus saya tingkatkan di saat KBM itu berlangsung. Gitu ya Bu. Berarti ya, sekarang sudah ada gambaran bagaimana nanti observasinya. Iya, siap Bu Yuli. Nah, insya Allah nanti hari Rabu pada saat pelaksanaan observasi kita, semoga Ibu bisa menjalankan pembelajarannya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian nanti saya akan mengamati dan mencatat terkait apa yang terjadi selama observasi dan apa yang ditekankan tadi di area pengembangan. Kemudian nanti mungkin setelah kita observasi kita akan bercakap-cakap lagi, melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Yuli dan mohon bimbingannya nanti Bu Yuli ya.
sebelum kebangkitan nasional. Karena ini sudah Ibu sekarang ingin membagikan kelompok dulu nih. Ya, membagikan kelompok. Sebelum Ibu langsung masuk aja ke bagian penyajian materinya. Ya, penyajian materinya untuk Ibu kalian dengarkan ya. Dengarkan untuk bagian ini. Oke, jadi ini adalah tayangan media pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai materi semangat kebangkitan nasional. Jadi ada pun indikator pencapaian yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran ini, yaitu yang pertama, kalian mampu menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kemudian kalian juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai juang itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Jadi seperti yang telah kalian tonton di video tadi yang mengenai gambarannya, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 itu adalah kondisi di mana kita itu dijajah oleh pihak negara-negara di bagian Eropa, yaitu negara Belanda. Nah, Ibu jelaskan dulu tujuan pertama ya. Ini bangsa Indonesia ini tidak akan bakalan mungkin merdeka ya tanpa adanya perjuangan. Seperti yang dikatakan sama orang. Jadi seseorang itu tidak bakalan bisa mengubah nasibnya sebelum dia sendiri yang mengubah nasib itu. Ya, nasibnya itu. Jadi sama seperti bangsa juga. Jadi bangsa kita ini supaya merdeka, kita sebagai para pahlawan zaman dulu itu melakukan perubahan dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah dengan beberapa cara. Jadi sebelum itu Ibu jelaskan dulu mengenai awal mula datangnya Belanda ke negara kita Indonesia. Di sini ditayangkan ya, yang pertama yang menyebabkan negara Belanda datang ke Indonesia itu disebabkan karena rusaknya perekonomiannya ya di negara-negara Eropa. Pada saat itu terjadi perang dunia II, sehingga kebanyakan dari negara-negara di bagian Eropa itu mengalami krisis keuangan disebabkan banyak keuangan mereka itu dihabiskan untuk membeli amunisi untuk perang dunia ya. Jadi negara-negara yang mulai miskin itu, terutama Belanda yang datang Indonesia itu mencari daerah jajahan baru, yaitu untuk menguras harta kekayaannya untuk menyelamatkan keadaan ekonomi di negaranya. Jadi Belanda itu juga selain dari mencari tujuan negara jajahan baru, mereka itu mencoba ilmu teknologi baru yang mereka kuasai, yaitu di bagian pelayaran. Jadi mereka itu membuat kapal ya. Kapal itu dites ya dengan melakukan pelayaran. Ketika melakukan pelayaran itu mereka menemukan sebuah tempat, yaitu negara kita, yaitu Indonesia. Jadi mereka itu menggunakan teknologi baru tadi, itu teknologi pelayaran, mereka sampai ke Indonesia. Itu tujuannya tadi itu adalah untuk mencari daerah jajahan. Kemudian Indonesia itu ya. Nah, ini kongres pertama nih. Kongres pertama Budi Utomo berhasil diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 1908 di Jogja. Kongres itu berarti pertemuan para pemimpin organisasi, ya, para pemimpin organisasi. Kemudian ada putusannya itu, yang pertama merumuskan tujuannya Budi Utomo, kemudian kedudukan pusat organisasi Budi Utomo ini di Jogja, kemudian kegiatan Budi Utomo paling utama ditujukan pada pendidikan dan kebudayaan. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya ini seperti yang kalian lihat di video pertama tadi. Jadi perwujudan persatuan kebangsaan sebagai wujud nilai kebangsaan
nanti tuh harus menjawab pertanyaan, ya. Ibu kasih ini kan mulai kalau di situ si Fitria lari ke sini, kasih ke sini ya. Kalau nggak bisa dioper ke Dora atau gini, muter-muter ke sini ya. Jangan dilempar, jangan dilempar. Jangan dilempar, jangan dilempar. Oke. Siapa tadi tuh? Claudia. Jadi, dilakukan pada masa kepemimpinan siapa? Oke. Siapa yang bisa jawab nih? Di antara nomor. Apa Dora jawabannya? Peraturan tanaman paksa diterapkan oleh Gubernur Finlandia Belanda dan pas tahun 1828. Oke, tepuk tangan. Ya. Jawabannya benar, Ibu kasih bintang. Ya, Ibu kasih bintang dulu. Mana mahkotanya? Oke, pakai mungkin. Oke, karena jawabannya benar, Ibu kasih bintang. Budi Utomo. Jadi, ayo jawab kelompok 1. Siapa pengagas? Oke, di kelompok kedua ya. Di kelompok kedua ini pertanyaannya. Oke, persatuan itu adalah satuan yang utuh atau yang bisa disebut dengan perkumpulan. Oke, jawaban kelompok dua benar. Oke, kita pasang dulu bintangnya. Terapi sama-sama dua ya. Oke. Kalian pulang-pulang ya, silakan kalian kerjakan. Nanti bisa lihat di buku paketnya sama buku di bahan ajarnya ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan apa bedanya itu. Masih semangat ini? Mantap. Silakan. Nah, ini adalah hasil pekerjaan kelompok. Jadi Ibu harap kalian bisa membacakan satu persatu dengan cara mempresentasikan hasil pekerjaan kalian itu ya. Nah, dimulai dulu dari kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ayo maju. Budi Utomo dapat dikatakan pelita semangat kebangkitan nasional karena menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perjuangan untuk kepentingan nasional. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memprestasikan Hasil pekerjaan kalian. hasil pekerjaan kami. Oke. Indonesia tidak akan bisa terlepas dari penjajah tanpa ada usaha yang dilakukan untuk mengubah keadaannya dalam pergaulan internasional karena memiliki pemuda yang kuat. Oke, silakan tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Oke, jadi kita sudah ini kelompok 1 sama 2 dan 3 sudah selesai melakukan penyajian dari hasil pekerjaannya. Kita beri tepuk tangan dulu nih. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan dulu ya materi pembelajaran yang sudah kita pelajari dari tadi itu. Jadi, ya, tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dulu, ya, berdoa
minggu depannya. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu, gitu ya. Nah, untuk pertemuan